Cerita berlanjut, berpindah di Paviliun Yunyan, tempat penerimaan tamu di kuil Changming. Master Li Zhen berkata, sebelum upacara pemagangan resmi, Yan Yue datang untuk mengajar Xia Qi. Yan Yue menanggapi, apa, biarkan aku. Kemarahan bertambah 500. Dia, aku, kakak, kamu mengenalku dengan baik dan tak bisa membiarkanku yang mengajarinya. Master Li Zhen bilang, justru karena kalian berdua tidak akur, maka kalian perlu melunakkan karakter satu sama lain. Masalahnya diselesaikan seperti ini, Anda mengajak Xia Qi untuk mengenal kuil Changming, dan Anda tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah yang saya berikan beberapa hari terakhir ini. Yan Yue menjawab, baiklah, apa yang kakak tertua katakan, Yan Yu akan melakukannya. Hei, nak, bangun dan pergi. Xia Qi menjawab, oke, guru keempat. Berpikir, ya, ini terungkap dengan baik, bin bak kecil yang marah itu melompat setiap saat. Master rambut biru melihatnya pergi. Kakak perempuan tertua, Yan Yu memiliki temperamen yang lugas dan sederhana. Dia bisa bertengkar dengan murid magang muda. Master Li Zhen bilang, kuil Changming menjadi terlalu sepi selama bertahun-tahun. Manfaatkan kesempatan ini untuk memberikan vitalitas. Master rambut biru bicara, apa tidak apa-apa. Master rubah berkata, murid kita memiliki banyak rahasia, dan hidupnya mulai sekarang akan sangat menarik. Saya sangat menantikannya. Master Li Zhen seperti memikirkan sesuatu. Di sisi lain, terlihat bangunan yang megah di sana. Xia Qi bertanya, guru keempat, siapa yang membangun kuil Changming? Guru keempat, kapan Anda menjadi salah satu dari 4 dewa? Apakah guru keempat dan guru kedua benar-benar rubah? Guru keempat, mengapa kamu mengabaikanku? Yan Yue menjawab, tidak tahu, sangat mengganggu. Paviliun Changyun adalah tempat penyimpanan buku. Xia Qi berpikir, hampir semua buku di perpustakaan luar sudah selesai kubaca, jadi inilah waktunya membaca beberapa buku klasik baru. Lalu berkata, guru keempat, bolehkah saya masuk dan melihatnya sekarang? Yan Yue menjawab, setelah mengajakmu berkeliling, aku masih harus mengerjakan pekerjaan rumahku, dan tidak punya waktu untuk menunggumu. Xia Qi dalam hatinya bilang, alasan, Yan Yue berkata, itu istana Jiuxiao untuk bermeditasi. Xia Qi bilang, oh, begitu. Yan Yue berkata lagi, di sana kediaman pribadi kakak perempuan tertua Paviliun Yuyang. Xia Qi dalam hatinya berkata, Yuyang, sepertinya pemikiranku menyimpang. Yan Yue dengan raut wajah malas berkata, kakak perempuanku bilang kamu adalah anak yang beruntung. Saya tidak percaya sama sekali. Sistem berkata, tuan rumah, aku selalu mengawasimu. Jangan bicara omong kosong. Lalu Xia Qi bertanya ke Yan Yu. Bukankah fokus kita mengunjungi kuil? Yan Yue menjawab, ya, tapi saya hanya mengajak murid langsung yang sebenarnya untuk berkunjung. Jika Anda menggunakan cara tercela apapun untuk lulus ujian, Anda tidak akan diberi imbalan. Bisakah Anda mengambil langkah dari saya di tingkat Lingshui? Haha, saya sudah berada di alam Dewa Pemurnian, yang tingkatnya 54 lebih tinggi dari alam ke-6 Anda. Apakah menurut Anda saya bodoh? Xia Qi menanggapi, bagaimanapun, saya benar-benar anak yang beruntung. Berpikir, dia pasti curiga aku melakukan tindakan ini dengan tangan kosong, tapi dia tidak punya bukti. Yan Yue berkata, oh, benarkah? Xia Qi menjawab, ya. Yan Yue berkata, kami punya banyak waktu untuk memverifikasi, tapi saya sangat ingin melihat, berapa lama anak yang beruntung bisa terus beruntung. Xia Qi bilang, anak perempuan yang sering marah, akan mengalami menopause dini. Yan Yue bertanya, apa itu menopause? Xia Qi menanggapi, penyakit terminal, di mana pengidap penyakit ini sering merasa tertekan di hatinya, amarahnya memuncak, tidak bisa tidur di malam hari, ada benjolan di wajah, dan kepala botak. Terlebih lagi, mereka yang menumbuhkan janggut dan berdada rata. Guru keempat, Anda pada awalnya tidak terlalu muda, dan ditambah dengan temperamen Anda yang buruk, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk menikah. Kemudian Yang Yue jadi marah, naik sampai 5.000 poin kemarahan. Kau, kemarahan bertambah 100. Xia Qi, hari di mana aku menjadi lebih kecil, adalah hari di mana kamu menjadi lebih pendek.
Xiaci berkata, "Guru keempat, jangan lupa apa yang diperintahkan guru tertua, hati-hati dia marah padamu lagi." Kemarahan Yan Yue bertambah 20. Hehe, oke, kamu belajar bagaimana memanfaatkan kakak perempuanku untuk menahanku begitu cepat. Xiaci bilang, "Semoga kamu mengerti." Berpikir, gadis gila itu sepertinya sangat prihatin dengan ukuran balonnya, yang sebenarnya memiliki 5.000 poin kemarahan, tapi dia tidak terlalu peduli dengan ancamannya. Apakah dia benar-benar peduli dengan bentuk tubuhnya? Lalu dia menjentikkan jarinya. Mengerti. Lalu dia bilang, "Master keempat." Yan Yue menjawab, "Ada apa? Tidak masalah jika Anda memiliki balon kecil, bokong Anda tetap rata." Kemarahan Yan Yu meningkat tambah 10.000, lalu dia mengeluarkan pedangnya. Pedang panjang. Xiaci, tidak ada yang bisa menahan. Chapter berganti. Di tempat Xiaci, hari berikutnya. Yan Yue menendang pintu kamar Xiaci. "Bangun." Terlihat, Xiaci yang tidur tidak memakai baju. "Guru keempat, aku mengatakan, kalau ingin masuk harus mengetuk pintu dulu." Kemudian Yang Yue berlari keluar. Kemajuan kunjungan kemarin kurang dari 50%. Bangun dengan cepat dan lanjutkan. Kemudian Xiaci memakai baju dan kaos kakinya. "Tunggu," berpikir. "Cih, gadis bau, lihat betapa marahnya aku padamu." Xiaci bertanya, "Guru keempat, apakah kamu masih marah, karena kemarin saya katakan bahwa balonmu kecil?" Yan Yue jadi marah lagi, bertambah 1.000 poin. "Saudari, saya khawatir, saya tidak dapat mengajar murid jahat ini." Master rambut biru menyentuh kepala Yan Yue. Dia berkata, "Ia masih muda dan tidak perlu mengkhawatirkan anak-anak." Xiaci bilang, "Ya, saya masih anak-anak, bagaimana saya bisa mempersulit seorang anak?" Yan Yue dalam hatinya bilang, "Siapa yang belum menjadi anak-anak? Kita lihat saja nanti." Lalu berkata, "Nak, haha, tunggu saja." Master rambut biru berkata, "Di Yan Yu, praktisi tidak boleh menjadi tidak sabar. Jangan lupa apa yang kakak tertua saya katakan kemarin." Yan Yu menjawab, ya." Master rambut biru berkata, "Murid yang baik, jangan lupa hormati gurumu. Apakah kamu mengerti?" Xiaci dengan wajah polosnya menjawab, "Oke." Master rambut biru bilang, "Sayangnya, tampaknya Tuan keempat Anda tidak menyelesaikan misi kunjungan. Kalau begitu biarkan aku yang memimpin." Terlihat, mereka berdua masih berselisih. Xiaci berbisik, "Guru keempat, Anda harus belajar dari guru ketiga, begitulah cara Anda terlihat seperti seorang master." Yan Yue menjawab, "Haha, kebetulan sekali, aku akan menjadi tuanmu dalam hidup ini. Ngomong-ngomong, izinkan saya mengingatkan Anda. Sebaiknya, hindari memprovokasi kakak ketiga. Adapun alasannya, hehe." Xiaci bilang, "Apa alasannya? Katakan padaku secepatnya." Yan Yue menjawab, "Aku tidak akan memberitahumu, aku akan membuatmu kesal." Xiaci jadi marah berkurang 1 poin. Sistem muncul. Selamat kepada tuan rumah karena marah untuk pertama kalinya. Kali ini tidak ada pengecualian. Mulai sekarang, harap dicatat bahwa jika tuan rumah marah, potongan harga akan dikurangi secara signifikan. Xiaci dalam hatinya bilang, "Gan, apakah ini fungsi tambahan untuk pengembangan diri?" Setelah beberapa saat mereka berkeliling, Master ketiga berkata, "Ayo berkunjung ke sini dulu hari ini." Kemudian perut Master ketiga berbunyi, "Lapar." Di sana terdapat sebuah tempat, bertuliskan Taman Kembang Api. Xiaci bertanya, "Tuan ketiga, apa Taman Kembang Api di sini adalah tempat pembuatan kembang api?" Master ketiga menjawab, "Ini adalah tempat yang membuat kita merasa hidup." Yan Yue bilang, "Sepertinya, Anda belum menyadarinya." Xiaci bertanya, "Sadar apa?" Yan Yue menanggapi, "Tidak menyadari ini adalah ujian." Xiaci bilang, "Mengikuti ujian." Yan Yue berkata, "Memasak." Xiaci dengan santai berkata, "Apakah Anda masih perlu makan setelah 4 dewa berpuasa?" Master ketiga berkata, "Awalnya saya tidak menggunakannya, saya hanya ingin melihat kembang api." Yan Yue bilang, "Dengan kultivasi dan umur Anda, sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepada Anda." Guru ketiga berkata, "Kakak tertua suka ayam rebus gingo, kakak kedua suka ayam panggang kentang,
saya suka ayam panggang garam, dan kakak keempat suka ayam air liur. Yan Yue berkata, dulu, kakak ketiga yang melakukannya, tapi dia harus berkonsentrasi untuk menerobos situasi, hal semacam ini akan diserahkan kepadamu di masa depan. Xiachi bilang, Anda suka ayam. Kemudian Yan Yue menangkap leher ayam, ayamnya sampai gemetar menangis. Yan Yue bilang, berhentilah berpura-pura bingung. Tolong, ini waktunya makan malam. Terlihat, ayamnya yang tidak rela dimakan. Ayamnya menatap wajah Xiachi dengan kesal. Xiachi berkata, oh, saya pandai dalam hal ini. Master ketiga bilang, semoga saja enak. Yan Yue berkata, jika rasanya tidak enak, lihat saja aku akan menghukummu. Xiachi menanggapi, hehe, berikan padaku jika kamu menginginkannya. Terlihat, ayamnya meneteskan keringat panik. Xiachi bilang, mati lebih awal dan lahir lebih awal, saya harap Anda segera istirahat dari anime. Sungguh binatang buas.